Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Tema tazkiyatun nafs berarti bahasan terkait dengan bagaimana membersihkan jiwa kita menjadi jiwa yang mutmainnah ujungnya. Kalau ada jiwa kita yang amarah kepada keburukan, bagaimana dengan tazkiyatun nafs menjadi menjadi jiwa yang mutmainnah. Dengan tazkiyatun nafs berarti qalbu kita akan qalbun salim. Dengan tazkiyatun nafs berarti ruh kita, ruh keimanan kita itu kuat. Semangat beramal soleh, semangat berjuang, berjihad, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan lain. Makanya bahasan tazkiyatun nafs sesuatu yang sangat-sangat penting. Kenapa? Inilah kunci apakah dia ahlul jannah atau ahlun nar. Sampai tadi Allah menyebutkan qad aflaha man zakkaha. Allah ungkapkan ini dalam surat Asy-Syams, diawali dengan sumpah, 7 kali sumpah. Wasyamsi waduhaha, 1. Syamsi matahari dan dengan cahayanya. Wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tohaha wa nafsi wama sawaha. 7 sumpahnya. Demi matahari dengan apa? Dengan penerangannya, demi dengan qamar dan seterusnya. Allah bersumpah ingin menyampaikan sesuatu. Yang kalau misalnya wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, ini menyampaikan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala dengan sumpah dulu, atau wal asri innal insana, gitu kan ya. Untuk menyampaikan innal insana, sesungguhnya manusia dalam kerugian, pakai sumpah dulu. Wal asri, sumpahnya berapa kali? 1. Untuk menyampaikan qad aflaha man zakka, Allah sumpahnya 7 kali. Sampai bersumpah dengan nafsnya sendiri gitu. Dengan wa nafsiu wa ma sawwaha, itu sumpah yang ke-7-nya. Sampai Allah bersumpah dengan nafsnya itu sendiri. Demi jiwa dan segala yang Allah sempurnakannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, lalu Allah mengilhamkan kepada nafs tadi fujuraha, potensi untuk fujur, melakukan kedurhakaan, kemaksiatan, kekufuran dan seterusnya. Dan taqwaha, potensi untuk takwa, iman, menjadi orang yang baik dan seterusnya. Jadi semua kita Allah berikan potensi, semua manusia potensi fujur, potensi takwa. Maka orang yang beruntung siapa? Qad aflaha man zakkaha. Allah diwanti-wanti, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Zakkaha bisa di sini yang maknanya zakkaha, ya kita yang mensucikan jiwanya kita. Zakkaha fa'il, subjeknya kita, diri kita. Qad aflaha, diri kita yang di dalamnya ada nafs, itu kita berusaha untuk zakkaha. Orang yang berusaha untuk zakkaha itu sungguh beruntung. Subjeknya siapa? Diri kita. Atau subjeknya di sini adalah Allah itu sendiri. Sungguh beruntung orang yang disucikan jiwanya oleh Allah.
Atau sungguh beruntung Allah yang mensucikan jiwanya. Jadi yang mensucikan jiwa kita siapa? Allah aslinya. Melalui atau ada ikhtiar manusia. Kita berusaha mensucikan diri, yang mensucikannya siapa? Allah. Ya, dalam doa iftitah kan kita suka baca Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib Allahumma naqqini. Nah, itu tazkiyah. Ya Allah bersihkanlah, Allahumma naqqini minal khataya, dari berbagai macam kesalahan. Jadi naqiyah sama dengan tazkiyah. Siapa yang mensucikannya? Allah. Maka ada doa Rasulullah SAW dari Aisyah dan dari Abu Hurairah, boleh dihafalkan, bagus sekali kita baca setiap hari, karena ini sebenarnya kebutuhan kita. Doanya apa? Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah berikanlah pada nafsi. Nah, tadi udah paham ya? Nafsi, jiwa ini, taqwaha, ketakwaannya. Jadi yang memberikan ketakwaan siapa? Allah. Tetapi di sana ada ikhtiar manusia, sehingga Allah memberikan ketakwaan itu kepada diri seseorang. Wazakkiha, dan sucikanlah. Siapa yang mensucikannya? Allah. Ya Allah, sucikanlah nafs ini. Sucikan nafs ini. Wazakkiha wa anta khairu man zakkaha, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baiknya yang mensucikan. Anta waliyuha wa maula, engkau adalah pemilik dan yang menguasainya. Boleh kita baca bareng-bareng ya? Allahumma, hafal Pak? Yang Allahumma maksudnya hafal ya? Allahumma ati nafsi. Gambil banyak. Ati nafsi. Ati berikanlah. Ati berikanlah. Nafsi, jiwaku, pada jiwaku. Nafsi yang sifatnya tadi apa? Latifah, Rabbaniyah, Ruhiyah. Itu ya maksudnya. Allahumma ati nafsi taqwaha. Taqwaha, takwanya. Allahumma, satu bareng-bareng. Ati nafsi taqwaha. Bisa diulang bareng-bareng? Ati nafsi taqwaha. Diulangi lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan teringat terus, dipakai. Kemudian berikutnya wazakkiha. Kinya pendek ya. Wazakkiha. Zakkiha. Suci, dan sucikanlah nafs tadi, dan sucikanlah. Wazakkiha. Diulang. Wa anta khairu man, wa anta, dan engkau, khairu man, sebaik-baiknya yang, wa anta khairu man, dan engkau sebaik-baiknya yang, wa anta khairu man zakkaha, mensucikannya, wa anta khairu man zakkaha. Diulangi. Wa anta khairu man zakkaha. Kalimatnya sama dengan ayat tadi ya. Zakkaha. Siapa yang mensucikan? Allah. Makanya subjeknya bisa Allah. Wa anta khairu man zakkaha wa zakkiha. Sama-sama. Wa anta khairu man zakkaha. Diulangi. Wa zakkiha. Wa anta khairu man zakkaha. Diulangi lagi, agak pabelit sedikit. Wa zakkiha. Diulang. Wa anta khairu man zakkaha. Terakhir, anta waliyuha wa maulaha. Anta waliyuha wa maula. Waliyuha, walinya.
dan maula yang menguasainya. Anta waliyuha wa maula. Yang nanti boleh di searching, dilihat doa ini, mudah-mudahan menjadi doa khusus kita setiap hari, karena kita butuh apa? Ketakwaan. Ya Allah, berikan pada jiwa ini ketakwaan dan sucikan jiwa ini. Aslinya kita tidak bisa mensucikannya. Aslinya kita tidak ada kemampuan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sini pertolongan Allah. Kita tadi sholat, diingatkan sebelum sholat dengan azan ataupun dengan qomat. Ketika diajak hayya 'alas shalah, jawabannya apa? La haula wala quwwata illa billah. Yuk kita sholat. Tidak ada daya, tidak upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kita bisa sholat, kita bisa duduk saat ini, bisa mau mendengarkan, kita bisa beribadah dan seterusnya beramal soleh. Aslinya la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, hayu menuju surga. Surga itu falah, keberuntungan, kemenangan. Hayu kita menuju pada kemenangan. Maksudnya apa? Surga. Falah atau aflaha itu surga. Yuk menuju keuntungan. Jawabannya apa? La haula wala quwwata illa billah. Kita tidak bisa sampai pada surga Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Maka kita wazakkiha wa anta khairu man. Kita mohon Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Dan Allah yang menguasai jiwa ini, Allah menguasai qalbu ini, Allah yang menggenggam ruh ini, dan Allah yang menguasai akal. Jadi kalla la ilam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadzibatin khotiyah. Allah cabut dari nasiyah, embun-embun ini gitu ya. Dari jiwanya, ruhnya, kalbunya dicabut oleh Allah. Kalau Allah menghendaki. Maka ya mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa disucikan. Allahumma, sama-sama diulangi. Ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa terbiasa dan mudah-mudahan diijabah oleh Allah, diberikan nafsi yang penuh dengan ketakwaan. Jadi qalbun salim, apalagi tadi ruh yang bersih, yang sehat, ruh yang semangat. Kemudian nafsun yang mutmainnah adalah jiwa-jiwa orang bertakwa. Jadi kembali kepada ketakwaan. Siapa yang memiliki qalbun salim? Orang yang bertakwa. Siapa yang memiliki nafsul mutmainnah? Orang yang bertakwa. Siapa yang memiliki ruhiyah imaniyah yang bagus? Orang bertakwa. Jadi ketika kita membahas tazkiyatun nafs, aslinya sedang membahas bagaimana menuju kepada ketakwaan yang sebenarnya. Kita tahukah sampai sejauh mana ketakwaan kita? Nggak tahu juga. Dan jangan menyangka atau menganggap diri, wah saya sudah bertakwa, saya sudah bersih, wah saya sudah banyak kebaikannya. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menganggap diri Anda sudah bersih. Janganlah Anda menganggap nafsunya sudah tertazkiyah. Jangan Anda menganggap qalbunnya sudah salim. Jangan Anda menganggap memiliki jiwa yang mutmainnah. Jangan menganggap memiliki keimanan. Fala tuzakku anfusakum. Jangan menganggap seperti itu. Masih jauh, masih jauh, masih jauh. Karena masih jauh, qad aflaha man tazakka. Al-Ghasyiyah. Karena masih jauh, qad aflaha man tazakka. Kalau dalam surat Ghasyiyah, surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Surat Ghasyiyah, qad aflaha man tazakka. Arti letterleknya sama saja. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Coba silakan dibaca terjemahnya.
Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Sama. Apa bedanya? Ya bedanya yang tadi. Jadi aslinya yang zakah itu Allah. Tapi untuk mendapatkan zakat dari Allah, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu tazakka, proses. Jadi tazakka itu salah satu maknanya lisairurah namanya. Lisairurah, yaitu proses menjadikan dia untuk tersucikan dirinya, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aslinya yang mensucikan Allah, dan kita dituntut, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memproses terus diri kita supaya zakah suci. Paham para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah? Beda qad aflaha man zakka wa qad dengan qad aflaha man tazakka. Jadi kita jangan menganggap sudah bersih, sudah tazakka saja terus gitu. Upayanya apa? Nanti ada upaya-upaya supaya tazakka, mensucikan diri. Ya seperti dan sudah dilaksanakan insya Allah oleh kita semua dengan ibadah-ibadah keseharian kita, sholat kita, itu proses tazakka. Saum kita itu proses tazakka. Zakat kita, zakat juga disebut dengan zakat, itu proses tazakka. Baca Quran kita, zikir kita, istighfar kita, apapun kebaikan-kebaikan kita, itu proses tazakka. Proses kita ingin menjadi orang yang disucikan oleh Allah, sehingga mudah-mudahan Allah zakka, Allah mensucikannya. Nah, prosesnya sampai kapan? Ya sampai ruh ditenggorokan, sampai kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita menjadi orang yang tazakka, terus memproses diri, bersih tidak? Mudah-mudahan harapannya, tetapi sulit sekali bersihnya. Nah, sulit sekali bersihnya. Tadi juga diingatkan dalam Al-Quran, dalam wa kanal insanu ajula, tergesa-gesa kita tuh, tidak sabaran. Gitu, bapak-bapak di sini sama dengan saya, tidak sabaran. Gimana ya, kok tidak sabaran? Itu aslinya perlu dibersihkan. Orang yang tidak sabaran, tergesa-gesa, ingin instan dapat langsung segera berdoa ingin terus dijabah, itu kondisi belum mutmainnah. Masih kondisi ajula, wa kanal insanu ajula. Wa kanal insanu qatura. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi la amsaktum khasyata imlaq. Katakanlah, jika engkau memiliki perbendaharaan rahmat Tuhanmu. Jadi kita diberikan kunci-kunci perbendaharaan rahmat Allah. La amsaktum khasyatal infaq. Pasti engkau dalam kondisi takut untuk berinfak. Padahal kunci-kunci perbendaharaan sudah di tangan. Kekayaan, segala macam kekuasaan sudah ada di tangan. Tetapi pasti engkau dalam kondisi takut untuk berinfak. Kenapa? Kondisi jiwa aslinya wa kanal insanu qatura. Sesungguhnya insan itu, manusia itu dalam kondisi qatura, sangat bakhil. Sangat bakhil. Maka supaya tidak qatura perlu ditazkiyah, bersihkan. Supaya tidak qatura perlu diislah, terus berbaiki. Perlu terus diupayakan, dididik, dilatih terus supaya tidak menjadi qatura. Karena aslinya kita qatura. Aslinya qatura. Aslinya tergesa-gesa. Aslinya halua, keluh kesah. Salah wae hujan, hujan ya, teu hujan. Gering kieu, teu garing kieu, tidak ada hujan, kemarau. Terus saja mengeluh. Ada uang mengeluh, tidak ada uang mengeluh, terus tidak cukup terus. Wa kanal insanu halua, keluh kesah. Halua itu. Apalagi kalau insannya ini sudah lebih jauh lagi dengan maksiat, banyak maksiat, mengikuti syahwat,
Lebih jauh lagi dia kufur pada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kemusyrikan. Sudah itu, wah, jauh sekali nafsunya. Maka fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Ada jiwa, ada qalbu, ada ruh yang tagha, melampaui batas. Sudah tidak ingat sholat, alhamdulillah kita tidak termasuk di dalamnya. Sholat dilaksanakan. Ini ada manusia yang tagha. Sudah tidak ingat sholat, tidak ingat dzikir, tidak ingat apa-apa dari pokoknya melampaui batas, bahkan melakukan kezaliman dan yang lainnya. Wa asarul hayatad dunya, dan mementingkan kehidupan dunia. Jadi jiwa, kolbu, dirinya, diri manusia yang dunia saja, pokoknya dunia, bagaimana kita senang dalam dunia, terpenuhi segala syahwat dan yang lainnya. Ada manusia yang begini. Nah, ini manusia yang waduh jauh sekali, harus dibersihkan ini, apalagi kondisi begini. Tetapi ada manusia yang wa ammamam khafa maqama rabbi, orang yang takut pada Rabbnya. Nah, ini sudah levelnya mutmainnah. Levelnya mutmainnah. Jiwa yang mutmainnah, levelnya sudah qalbun salim, levelnya sudah ruh yang tumakninah, ruh yang sudah sangat tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang yang takut pada kondisi kedudukan kehormatan Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa. Nah, sudah begitu. Wa nahan nafsa, bahasa Sunda nahan. Jadi nahan itu bahasa Sunda yang diserap dari bahasa Arab. Wa nahan nafsa, dan nahan dirinya, mengendalikan dirinya, mengendalikan. Jadi tidak memang tadi jatuh lagi. Wa nahan nafsa anil hawa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga dialah tempatnya. Bersih enggak diri kita? Tidak bersih juga, terus salah lagi, dosa lagi, salah lagi, dosa lagi. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya Allah saya menyesal, ampuni saya ya Allah, astagfirullahaladzim. Setelah itu dosa lagi. Nafsu lawwamah. Kelihatannya ya, kalau saya barangkali, saya ini banyaknya lawwamah, belum mutmainnah. Mudah-mudahan tidak amarah, mudah-mudahan insyaallah. Tapi lawwamah, ada saatnya kita takut, ya Allah, takut dikir ya bagus. Saatnya maksiat lagi, jatuh lagi. Ada saatnya tenang dengan zikir, ada saatnya ngomong kemana saja dengan kata-kata yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saatnya kita rajin, semangat baca Quran, semangat ke masjid. Ada malas gitu. Nah, itu jiwa lawamah. Masih labil. Jiwa lawamah masih bagus, tetapi kondisi ya kalau di pinggir jurang mah bisa ke jurang, bisa selamat ke daratan. Jadi kondisi di tepian jurang itu lawamah. Kalau Allah menghendaki, Allah ampuni dari kesalahan-kesalahannya. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak diampuni dosa-dosanya. Kalau di dosa lawamah ini terus ditazkiyah, insya Allah menuju mutmainnah. Tapi kalau lawamah jadi dibiarkan, maka terjerumus kepada nafsu ammarah. Jadi mutmainnah, lawamah, ammarah. Ketinggalnya amarah itu bisu ya. Amarah bahasa kita jadi amarah. Jiwa amarah itu maksudnya menyuruh. Jiwa amarah itu menyuruh, bisu terhadap keburukan. Bahasa kitanya nafsu amarah, lebih sering akrabnya nafsu amarah, maksudnya nafsu amarah bisu. Maka ya katakanlah diri kita kebanyakannya di lawamah. Nah, perlu tazkiyah terus. Perlu tazkiyah. Kadang ada bergeser kepada amarah, mengikuti nafsu lagi, balik lagi ke tengah, upayakan ke atas lagi. Nah, ini proses untuk menjadi mutmainnah, proses dari amarah kepada lawamah, itu disebut dengan tazakka, proses mensucikan dirinya. Suci nggak diri kita?
harapannya mudah-mudahan disucikan oleh Allah, harapannya, rojaannya. Tetapi ternyata tidak suci-suci juga. Fala tuzakku anfusakum tadi. Masih jauh. Maka selama kita tazakka, ada salahnya, ada kekurangannya, ada dosa-dosa yang dilakukan, ada khilaf yang dilakukan. Tapi terus tazakka, insya Allah ahlul jannah. Itulah rahmah dari Allah. Rahmah dari Allah. Kalau tidak demikian, udah habis kita ini. Ya kan dosa, ya lihat saja tadi dengan kondisi aslinya manusia. Dosa lagi. Innal insana li rabbihi lakanud. Tuh, manusia terhadap Robnya itu maunya menentang, maunya tidak taat gitu aja terus maunya teh. Aslinya begitu. Dan kalau bukan karena rahmat Allah sudah habis. Maka kita terus memproses diri. Satu tadi mohon pada Allah dengan Allahumma atin nafsi taqwa wa zakiyah dan seterusnya. Memproses diri, perbaiki. Nah ini proses tazakka. Ketika memproses sekali lagi insya Allah kita adalah ahlul jannah. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika liman tazakka. Surga Aden yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengalir di dalamnya sungai-sungai, kekal hidup di dalamnya. Bagi siapa? Itu liman tazakka. Allah siapkan bagi orang tazakka, memproses diri untuk bisa dibersihkan oleh Allah dari kesalahan. Bagaimana prosesnya? Insya Allah kita jelaskan di bulan akan datang insya Allah. Dan ini memang bahasanya tazakka itu panjang. Jadi sekarang baru kita muqaddimah tentang tazkiyatun nafs. Insya Allah ke depan kita bahas apa saja proses-prosesnya. Itu barangkali sudah memasuki syuruk barangkali ya. Kita cukupkan, mudah-mudahan apa yang disampaikan, doa tadi juga yang kita hafalkan bersama menjadi satu kebiasaan dalam kehidupan kita. Dan jangan bosan-bosan memperbaiki diri. Salah balik lagi. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.